hiti gorni di bata ama, dohot gorni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tolni porbadia anak mo palangin dohot tanaon. Amin. Haleluya di Tuhan di bata ido hatusan dohot hasangapon, dohot hamuliao, dohot hagugot, napaheheon Tuhan Yesus, ido napaheheon dohot hitas dohot ala ni Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Marigehite hamamate ala disedangi hutan naman nami asa mapagklingon na mangulo kami ala ni hahayami dan pola madir kami minahamatea ay holo ulo nami luas ulo kami di pausat holo kami siyan hahulomon Tuhan yulon siyan hamatean Tuhan luan atong parbukuy mahami mamuji dohot manguleho aryani pasangapun ho di bagasan haporsiaw na mangulo pay masahat kami tulapun mo. Amen. Surat di Rom sada ayat 10 prodi 10 sonon malilong ay dang na huhay lahon dari kanawi ay hagubungon kinibatadoi panwahon nasa na pusea ala jahubi jumuno dungi dohon doha Yunani ay ipapatar do disi hatigoran ni dibata nasian na pusea tu kapusea partu natal subat yang namangulo partigori hidol kondi haporseonna atong rakang iluku kumahita tutuhan di bata lao bangulang patunay. Oleh Tuhan di bata hal patuloy marami mamulaon na opat Tuhan kami. Amin. Amen.
di na menghadapi pengoktak ni na masa alali virus COVID-19. Diantoi disungguri jalan ilogio di bata hita kahite parmingguron sadarion. Asa makapercaya kuasa akhir di Yesus Kristus. Alali ini marlas biro amahita. Allah akhir di Kristus nung manalukun kuasa di banuato. Jalan marite kuasa akhir di Yesus say hero nang hita use sian hamadeat kami. Jalan malua hita sian dosa. Pinusi bala nang manalayan ang otak siya dosa mahigit panubusin ni Kristus Jesus Tuhan ini. Nasusupan kita kalori alam ni ulang na mga mulut sa sini orat alam rohani di bawah ini mahigit udah ni Kristus Jesus. Dan menjalur halon ni maha persiaw. Orang marhiti ha persiaw dogabe di pintori hita. Jalan malua siya dosa ta. Ha persiay ma Kristus nau hehe jalan palu babarohan. Halai kamu akan doa. Pauli kamu mahigituna di atas persiawuna na tadi situ. Jalan matanya yang dibagasa seperti parbaia. Ramoti hamu madirimuna di bagasan kolong ni rohani di bata. May mama hamu di asin ni rohani Tuhan na Yesus Kristus. Asasahan hamu buhangunuan sa leleng-leleng na. Di bata na sa sanay na palwang hita mahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan tayo. Di iba na mahasang ako, hamu liyaw nagugutot parkuasoon. Siyan muna ni mudana nang muay nang rodi sa leleng-leleng na. Amen. Amen. Now
Tapau be maro hatta dia lupan itu hatta Allah menepati sudi dosa ta doa ka orang hatta ala saparhato puto masa yuddo to hita badabu kubagasan dosa patilik masbil amrana tatopoti masa dosa ta ale Tuhan debata parto na sohat dosa jana amanami ujoha bidobuan nabadiai ala natarkukut hami martimut dosa nami saya marasi ni roh hamaho tidak hamyo o Tuhan Yesus Kristus anak di Bapa nagabitol ala ni hami nama de jalanahe sian nama de amanay berbinjam doho mangutiyon hami asiru hami say patotong mali hami roha hamulati ho o tondi perbadia pangakul di nama saroha pabalong masaluhut na berling pinahin niyo sa namin Roma ho mangingani hami asaban mas ni Roma hami mangulahon lomo ni Roha hono parindian inasa asin ni Roha say unang tulak hami say tangiyong mahami ho ale batang ama anak do korti perbadia amen Molotong adong manangise na magdosa adong no pamordianta di amay ima buhatta Jesus Kristus nanti korrohay jala ibana do patenggana taringot kudusanta alay dada holan taringot kudusanta do taringot kudusa misalut portigyon hasangapot mali di batana di kijam Amin. Surat di Yohanes 1 saudara, namuka siang ayat 25 saat 27 songonon pagi do isi. Dungi dina Yesus numata ibana, aku rohae roh hanguan, na bangun na persea dia, nang pemate ibana. Jola kamu mamangur, jola kamu saya, masuk pemate ibana sendiri dirinya, persea roh isi. Dungi di doa Tuhan, Olo Tuhan, na persea Tuhan, Olo Kristus, anak di Bapa, anak roh portibion, ima sahatna, martua mana tumangion hata di Bapa, jalan biasa.
Porsea ibata Jehovah Ido ama patuku naso hatudosan na palangi Tuhan. Au Porsea di Yesus Kristus anak ibata Jehovah nasa salai di mana pilupuhon ni si Maria na gabi-gabi siyang kundi perpadia andoran sa buat Ido Tuhan na kumaon na berni di panghuman ni Yesus na terpajang ng ibarat ni hal pinagsilang na Tuhan matulog tung ditanong na mula manguto biyay patulog na manay kusuko lahot ng susyang nilibatan Jehovah amanay pagkukod na sa hatulosan di sinay panapay na mula sugot mo mangumihan na manguto na mati au Porsea ito di pagpadia anong sa dia atau pandangan sedikit kata dia. Doa dengan sesama itu, doa dia ada mana? Mulang kamu usul dari dihanat mati. Doa dengan Tuhan nasa wasiat. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Minggu Sukacita ini, di Minggu peringatan kebangkitan Yesus Kristus, izinkan saya secara pribadi dan mewakili Parhaladu HKBP Kana Resort Helvetia, mewakili seluruh Parhaladu full timer HKBP, mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat Paskah bagi kita semua.
Di hari yang sukacita ini, firman Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbalik. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus sesungguhnya dimulai dari penangkapan, penyiksaan, penyaliban hingga kematian Yesus. Peristiwa ini tidak bisa dipisah, sebuah rangkaian yang menyatu, sehingga kita melalui peristiwa yang menyatu itu kita dapat melihat makna kebangkitan Yesus yang sesungguhnya. Kematian Yesus tersebut sangat memukul dan mencekam bagi para murid-murid Yesus pada waktu itu. Memang semua orang pasti tahu bahwa kematian adalah suatu realitas dan absolut bagi semua makhluk hidup. Namun tetap saja kematian itu akan sangat memukul dan amat pahit, apalagi jika itu terjadi dengan orang-orang yang amat dekat dengan kita dan sangat kita kasih. Apalagi peristiwa kematian Yesus pada waktu itu terjadi akibat tindakan kekerasan yang sangat kejam dari orang-orang yang memusuhinya. Hal itu berdampak kesedihan dan keputusasaan yang amat dalam di hati murid-murid, khususnya Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lainnya. Walau demikian, perempuan-perempuan itu tidak meninggalkan Yesus. Mereka mengikuti dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, dan mati. Saat kematian Yesus terjadi, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Waktu menunjukkan menjelang malam dan bertepatan hampir tiba waktunya hari Sabat bagi bangsa Israel. Oleh karena itu tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib
dikafani dan ditaburi rempah-rempah dengan tergesa-gesa oleh Yusuf dari Arimatea. Hal tersebut menjadi dasar bagi Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk berencana kembali menyempurnakan pemakaman Yesus setelah lewat hari Sabat, sesuai tradisi Yahudi yang bisa kita baca di Markus 16 ayat 1. Mengawetkan tubuh Tuhan Yesus dengan rempah-rempah dan minyak mur yang sangat mahal harganya. Maka setelah hari Sabat, lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu ini, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur. Ungkapan menjelang menyingsingnya fajar menggambarkan bagaimana besarnya dan dalamnya kasih kedua perempuan itu kepada Tuhan Yesus saat pagi masih sangat gelap, ketika orang-orang masih terlelap dalam tidur, di mana umumnya orang-orang masih didahulukan oleh mimpi-mimpi indah. Tetapi kedua wanita itu telah datang ke kuburan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menyatakan ketika anak-anak Tuhan memberikan kasih dan pengorbanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada mereka juga akan diberikan berkat-berkat khusus. Dalam perumpamaan di bahasa Batak dikatakan las jodoh, yang artinya bahwa kedekatan kepada oknum sosok yang memiliki kuasa akan mendatangkan efek yang sangat positif bagi pribadi. Itu makanya berita kebangkitan Tuhan Yesus untuk pertama sekali disampaikan kepada Petrus, Yakobus, atau bukan kepada mereka, melainkan kepada Maria dan Marta, karena mereka lah orang yang mengutamakan dan menempatkan Yesus menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka, sehingga di pagi-pagi sekali mereka sudah mendatangi kuburan Yesus untuk memuaskan atau melepaskan kerinduan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak lagi kisah yang bisa kita jadikan contoh bagaimana berkat Tuhan dicurahkan kepada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Simeon, seorang imam yang benar dan yang saleh, menantikan perhiburan bagi Israel, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi. Dan pada Maria ditetapkan anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada." Kerinduan hati Simeon untuk melihat juru selamat dikabulkan oleh Tuhan, dan pada hari itu ia menggendong bayi Yesus. Juga kita tahu bagaimana kesetiaan Rasul Yohanes yang dengan setia mengikuti penyaliban Tuhan Yesus. Sejak malam hari Yesus ditangkap sampai tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, Yohanes tetap setia menemani Tuhan Yesus. Sejarah mencatat hanya Yohanes satu-satunya rasul yang tidak mati martir dan dibuang ke Pulau Patmos. Pada hari tuanya, dia banyak diberi penglihatan yang luar biasa. Salah satunya adalah penglihatan Yesus Kristus sebagai anak domba yang mempunyai tanduk dan mata tujuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, gempa bumi terjadi juga pada waktu Yesus mati dan yang mengunjungi kuburan Tuhan Yesus. Ketika kedua perempuan itu tiba di kuburan, gempa bumi yang hebat terjadi karena seorang malaikat Tuhan
turun dari langit dan datang menggulingkan batu itu lalu duduk di atas. Gempa bumi akan terjadi lagi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam perjanjian lama banyak dicatat bahwa ketika makhluk surgawi muncul sering sekali diawali dengan gempa bumi. Apa makna gempa bumi ini? Salah satunya adalah dikatakan dengar Tuhan akan berbicara. Setelah gempa malaikat Tuhan menggulingkan batu itu, lalu ia duduk di atasnya. Ia menyatakan apa? Duduk menyatakan bahwa Tuhan memegang penuh kendali akan situasi yang ada dan kemenangan sudah di tangannya. Maut telah ditaklukkan oleh Tuhan. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Gempa bumi adalah gambaran. Gempa bumi adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberitahukan bahwa Dia akan bersabda. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan ketika Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke kuburan Yesus, hari masih gelap dan sesampai mereka di sana terjadi gempa. Tentu hal ini wajar. Kedua membuat perempuan itu menjadi sangat takut. Hari gelap membuat mereka tidak tahu harus mencari selamat kemana. Dan keberadaan mereka di perkuburan membuat tidak ada orang lain yang bisa diharapkan pertolongannya. Akan tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata kepada mereka, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Marilah lihat tempat Ia berbalik." Inilah berita yang sangat penting. Yesus sudah bangkit. Dua hal yang perlu kita catat dari perkataan malaikat ini. Yang pertama, sama seperti yang dikatakan. Artinya peristiwa ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Ini sudah dalam rencana Tuhan. Yang kedua, lihatlah tempatnya berbalik. Artinya Ia sudah tidak ada di sini. Ini membuktikan Yesus betul-betul sudah bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan rekayasa manusia, tetapi suatu fakta, suatu peristiwa yang nyata. Oleh sebab itu, Maria dan temannya harus percaya akan berita ini dan menjadikan hal tersebut untuk selanjutnya menjadi dasar yang kokoh untuk melaksanakan perkataan malaikat Tuhan, untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada yang lainnya. Sekarang pertanyaannya bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Banyak orang Kristen ketika ditanya apakah Yesus bangkit atau tidak, mungkin berkata itu tidak relevan dengan hidup saya. Terlebih di saat menghadapi kesusahan seperti yang kita hadapi sekarang ini akibat COVID-19, mungkin sebagian mengatakan Yesus telah bangkit atau tidak, saya tidak berpengaruh apa-apa bagi saya. Mungkin yang lainnya mengatakan saya berusaha untuk percaya, bahkan berdoa, tetapi sampai saat ini saya tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bila Anda berada dalam keadaan seperti itu, Anda perlu mengambil waktu untuk mengevaluasi hubungan Anda dengan Tuhan. Meskipun kita ragu bahwa mungkin tidak percaya, tetapi kenyataan kita sampai saat ini masih menghirup udara yang merupakan pemberian dari kasih. Apakah Tuhan Yesus telah bangkit? Itu betul-betul hidup dalam hidup saya. Apakah kuasanya bekerja dalam hidup saya? Bapak Ibu, Paulus berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 19-20. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah suatu berita yang menggemparkan, tapi sekaligus mendatangkan sukacita yang amat besar.
Karena kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi semua orang yang rindu berjumpa dengan Dia. Perkataan Yesus ketika berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, dikatakan oleh Yesus, "Salam bagimu." Dalam bahasa aslinya dikatakan kairete, ayat 9, yang artinya lebih tepat yaitu bersukacita, menunjukkan bahwa kebangkitan dan perjumpaan dengan Yesus adalah sukacita. Perkataan Yesus tersebut semakin menyempurnakan sukacita keduanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu berita kesukaan, berita kebangkitan Yesus yang mengajak kita bersukacita tidak boleh kita hanya pendam atau kita simpan di dalam diri kita sendiri, tetapi perlu dan harus kita sampaikan kepada orang lain, terutama di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak sekali orang-orang yang mengalami ketakutan, banyak sekali orang-orang yang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang dikasihi, keraguan-raguan, ketidakpastian, bahkan keputusasaan akibat pandemi virus COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perayaan Paskah hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu takut. Ini menjadi sapaan yang menguatkan kita, sapaan yang memberi jaminan untuk menatap ke depan, karena Yesus sudah ada. Sapaan yang memberi harapan bagi kita. Seorang tokoh yang bernama C.L. Strait mengatakan, ambillah kekayaan dari seseorang dan Anda akan menghambatnya. Ambillah tujuan hidupnya dan Anda akan memperlambatnya. Tetapi ambillah pengharapan darinya dan Anda akan menghentikannya sama sekali. Manusia bisa saja melanjutkan hidup tanpa kekayaan, bisa saja melanjutkan kehidupan tanpa tujuan. Tetapi manusia tidak akan dapat melanjutkan hidupnya tanpa harapan. Itu yang ingin dikatakan oleh C.L. Strait. Yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah bangkit Yesus ingin bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, karena Ia ingin mengingatkan kembali akan panggilannya yang mula-mula kepada mereka. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya di tempat di mana mereka untuk pertama kali dipanggil menjadi murid Yesus, yaitu Galilea. Mereka ingin disegarkan. Yesus berencana ingin merefresh mereka. Tempat di mana mereka jatuh, di sana juga mereka harus bangun. Inilah pemulihan yang perlu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Benarlah apa yang dikatakan seseorang, keberhasilan seseorang tidak terletak pada kenyataan bahwa ia tidak pernah jatuh sebelumnya, melainkan keberhasilan seseorang adalah ketika ia mampu bangkit setelah jatuh. Demikian dengan kita, mungkin kita saat ini terjatuh, terpuruk, tak berdaya, ragu, takut. Tapi di saat ini juga Tuhan berkata, jangan kamu takut, karena Yesus sudah bangkit, mengalahkan kematian untukmu. Salam bagimu, kairete, bersukacita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena Engkau telah mempersembahkan anak-Mu yang tunggal sebagai korban keselamatan bagi kami. Dan di hari ini kami memperingati kebangkitan Yesus dari kematian, yang menjadi momen di mana Yesus telah mengalahkan
kematian bagi kami. Sehingga kematian itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Melalui kebangkitan Yesus, kami diberikan harapan baru, harapan untuk menjalani kehidupan ini, harapan untuk memperoleh yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebangkitan Yesus kami maknai di dalam kehidupan kami sebagai kebangkitan kami Tuhan, agar itu menjadi motivasi baru bagi kami, menjadi penyemangat bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, terutama untuk melaksanakan tugas panggilan yang telah Engkau sampaikan, untuk menyampaikan, memberitakan kabar sukacita bagi semua umat manusia. Biarlah kebangkitan Yesus yang kami peringati tahun 2020 ini secara khusus, yang bertepatan kami menghadapi persoalan, menghadapi pandemi COVID-19 yang mengguncang, mengganggu aspek-aspek kehidupan kami manusia di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kebangkitan Yesus menjadi harapan, menjadi penyemangat, menjadi titik balik bagi kami untuk kembali bangkit, untuk kembali hidup di dalam kehidupan bersama-sama dengan Yesus, menatap masa depan yang jauh lebih baik. Kami percaya juga Tuhan, melalui kebangkitan Yesus bukan hanya kematian yang dikalahkan, tetapi segala sesuatu yang berdampak kepada kesusahan kehidupan umat-Mu. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan di tengah-tengah dunia ini kesembuhan terhadap COVID-19. Engkau akan menangkis itu dari kehidupan kami manusia. Engkau akan menunjukkan jalan pengobatan. Engkau akan memberikan kemampuan bagi ahli-ahli medis untuk menemukan obat yang terbaik, untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit dan mencegah penularan yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat. Berkati setiap pribadi kami, setiap umat dimanapun berada. Berkati juga pemerintah kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarkan semuanya memiliki kemampuan yang dari Engkau Tuhan untuk membantu menopang kehidupan masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa biarlah kematian Yesus itu sekali untuk selama-lamanya menjadi penebus dosa kami. Oleh sebab itu, tuntun kami semuanya Tuhan agar senantiasa menjaga kehidupan kami secara fisik maupun secara rohani, supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan yang dianugerahkan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita sebut di nomor 177 Hut pasaraton pilihan dan bajulah. Hallelujah.
angka doman na hinakulungan ni Dewata. Naing dohon kita roh dohon hakka si Seri Manto. Nunga huida kami Tuhan. Martua mangangka na prosea. Atik pe sodi ida. Kami menihamu indah Yesus Tuhan kasih. Ayulah kepada ibadah bertubuh doa ibadah kami. Sonima kami mari kita Yesus. Mau niatin mati Kristus. Yesus nomor portilio. Somong tanda asli roh pada kota kita. Jolma natin upah. Alani dan benar dia borhat mau memerintahkan asli roh pada Atau di rumah orang maka saya Yesus. Ayulah kita Tuhan. Namun itu bersuara bagaimana manusia. Amin. Tatanya koma bila tahun 2000 di kota pertanyaan kita. Ali di kota anak-anak dari benda kita. Bodoh kalau isalut sile boleh tadi kantor nasa di bahasa nama Yesus. Upasatanya masih ada di umi kami bila nami. Saya jalan main dari muka khusus itu. Pasu-pasu main jalan asa mempersiap kami bila patikulo naraja mo kita teman-teman itu yang doa kita. Buhay marohanami marili itu. Asalam kita kami gudang isinya pada umi Tuhan. Asalam kita memang untuk mulai itu. Marili Yesus Kristus Tuhan dari. Amin. Alih Tuhan di mata anak-anak jalan perasi mau lihat marohan kami jalan berjalan kami alam itu buku kami berdua pun saya kurang asin rohan tupat kiri mendangan guru marhiti akhir Tuhan Yesus Kristus siapa kami nunga dari sifat dua jalan sifatmu tu anak kami jalan ibadah Tuhan kami ibadah udunan si ihutan nanu nama kasih rohan kami mulai marhiti akhir nunga tahu si tulis dari kematian dari benar dan ngajar kemanyumi dan kematian dohot sorga ay nunga mola Tuhan kami ulu balang dan duit ibadah do manusia kami siang kematian tuhayon sudut alani upaya kepada Tuhan saya si mau betul maha porsion nami manut barikan dan bukti asa unang dan rohan kami diho na bersami hamadiani saya sungguh lima rohanami rohani romanani asa pakai kami siang para tahun nanti asa terlokani parani naik dari saya pasu-pasu memberiak doa perberikan nama mantan hayat Tuhan nami asal lantas sungguh akan abidin roh jalan ini siang dosa dari saya papos marohanami maka percaya nomor kami dalam waktu Tuhan itu akan dipastikan dan tidak dipatihan. Saya pasal jalan pembalu marohana, topa marohana yas doto di nama sebut di jasa kami. Asa tahu menjemput kami, nau pintor kami akan dikatiburan. Nabi Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh lima pakiri mendapat di kami. Asa tahu rohana kami marni mengakar dengan kami. Nang jumulut dia lagi jangan asa taraf rohani mana si tahu di hasil saya pulih akan amadia nadam nabus nasomari akan medali dohot akan amalum tuhan berbicara marhiti di hadir Tuhan Yesus Kristus Tuhan nama amin aliran kami dari berbicara saya dengar bagian lakukan saya roh maharaja saya sama di bawah mohon song dan di bawah bicara. Lehong mati saya dalam hal siapa? Saya sama dosa kami sama pati kami. Di dosa di rumah nama dosa Tuhan. Unak kami tujuan Tuhan Tuhan.
Padua nama isian pangado. Jalo kamu pasu-pasu siap kuat tadi batal. Di pasu-pasu jalan dewa roti kuat de batal. Di sonda kuat de batal mau hina tu jalan asing pada kita. Di dopat kuat Tuhan de batal mau hina tu. Jalan di pasar koma damela